Hari Senin kemarin, tanggal 22 Juli tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memutuskan gugatan penggugat tidak diterima. Sebagai pemilik kan secara sah kan, saya bawa sertifikat saya itu benar. Jadi mau apa lagi sebenarnya? Dalam kesadaran tuh kita tahu bahwa kalau memang putusan pengadilan sudah seperti itu, terus mau apa lagi? Selamat pagi Ibu Leoni. Selamat pagi Bapak Rafael. Terima kasih, selamat pagi Om Dek. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kami dari media Suara Fakta Hukum dapat menemui Bapak maupun Ibu di rumah Ibu Leoni. Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu, Ibu Afriana Kaho melakukan gugatan pembatalan sertifikat milik Ibu Leoni Rafael Ndun. Sebagai kuasa hukum Ibu Leoni, kalau boleh tahu hasil putusan PT UN hasil seperti apa? Ya, jadi untuk gugatan Ibu Afriana Kaho untuk perkara nomor 6 PT UN, gugatan PT UN Kupang 2024. Gugatan nomor 6 ini merupakan gugatan kali kedua. Gugatan pertama itu nomor 27 G 2023 tahun 2023 yang sudah diputus pada tanggal 19 Desember 2023, di mana isi putusannya berbunyi, dalam eksepsi menerima eksepsi dari tergugat BPN menyangkut kewenangan absolut. Yang berikutnya, menerima eksepsi dari tergugat dua intervensi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara itu tidak berwenang mengadili perkara ini karena masuk dalam ruang lingkup hak keperdataan. Oleh karena itu harus gugatnya di peradilan umum. Itu dalam eksepsi. Sedangkan dalam pokok perkara itu menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Nah, untuk gugatan yang kedua nomor 6 tahun 2024 ini, hari Senin kemarin tanggal 22 Juli tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memutuskan yang pertama, dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dua intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan. Itu dalam eksepsi. Sedangkan dalam pokok perkara itu pengadilan tun menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Oleh karena itu kita menunggu proses selanjutnya. Apakah pihak penggugat akan melakukan upaya hukum melalui jalur yang ada, yaitu upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kalau penggugat mengajukan upaya banding, tentu kami tidak tinggal diam. Kami berdasarkan memori banding yang penggugat ajukan, kami sebagai terbanding nanti akan mengajukan kontra memori banding. Pada prinsipnya kita melalui proses atau jalur yang ada. Dan apapun yang dilakukan oleh penggugat Afriana Kaho melalui kuasa hukumnya, kami akan meladeni sesuai proses yang tersedia. Tanggapan Ibu seperti apa terkait putusan tersebut sebagai pemilik? Sebagai pemilik kan secara sah kan, saya bawa sertifikat saya itu benar. Jadi mau apa lagi sebenarnya? Dalam kesadaran tuh kita tahu bahwa kalau memang putusan pengadilan sudah seperti itu, terus mau apa lagi? Kenapa kita harus ngeyel? Ya kan? Kita ngeyel, kita menyadari dalam kesadaran yang kesalahan yang kita buat.
Jadi ya kalau memang tetap mereka mau seperti akan melanjutkan kembali ke jalur hukum sesuai dengan yang mereka inginkan, ya sudah kita jalani saja kan. Tapi satu bahwa apa yang dilakukan PT UN pengadilan sebagai tangan kanan Tuhan, ya mau apa lagi? Kan mereka kan tangan kanan Tuhan. Jadi pasti mereka memutuskan sesuatu, sudah memikirkan, membandingkan, memutuskan, sudah memeriksa semua kelengkapan administrasi, surat-surat, bukti-bukti semua sudah, maka sah mereka putuskan seperti itu. Tapi bagi kita yang dalam kesadaran kita mengerti, kita tahu, tapi kita tetap berkeras. Ya, tetap kita jalani saja seperti itu. Ibu, apabila kedepannya dari pihak pengadilan ya tetap memperkuat putusan ini, apa yang Ibu lakukan ke depannya? Ya tetap saya seperti apa yang dikatakan oleh kuasa hukum saya. Begitu saja. Kita tetap ikuti dalam permainan. Kalau Bapak Rafael mau komentar pertama seperti apa? Ya, kita tunggu sampai putusan pengadilan TUN itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau kita mau melalui prosedur yang benar, maka kita akan ajukan gugatan pengosongan ke peradilan umum supaya pihak yang sekarang ada di dalam atau penggugat dalam TUN itu keluar dari lokasi itu. Jadi kita minta lahan atau tanah milik kita itu dikosongkan. Sekarang mereka sedang membangun kos-kosan bertingkat di dalam tanah sengketa. Padahal pada saat mediasi di Badan Pertanahan Nasional, BPN sudah menyarankan untuk hentikan semua kegiatan di dalam tanah objek sengketa. Bahkan secara ini juga kita memberikan peringatan kepada pihak Ibu Apriana Kaho untuk tidak melakukan kegiatan di atas tanah sengketa sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari PT UN ataupun badan peradilan, supaya mengurangi ya toh biaya-biaya yang dikeluarkan yang sebenarnya bukan haknya. Itu jalur hukumnya. Tetapi bisa saja ada kesadaran sendiri dari yang bersangkutan untuk tidak melakukan kegiatan dan membongkar bangunan yang sekarang tetap dibangun di atas tanah atau di atas lahan sengketa. Lokasi lahan di mana? Lokasi lahan berada di RT 013 RW 003 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Ibu, saat ini Ibu Afriana walaupun ada putusan yang dipertegaskan oleh PT UN maupun dari pihak tetap membangun. Menurut Ibu seperti apa dia? Sulit mau dijelaskan. Sebenarnya dia itu dalam kesadaran. Dia mengerti hukum. Dia bukan tidak mengerti hukum, dia mengerti hukum. Tapi dalam kesadarannya, dengan pengetahuan hukum yang dia miliki, dia bisa bertindak seperti itu. Itu kan perilaku orang. Jadi, ya saya mau bilang apa lagi? Kalau orang sudah berperilaku seperti itu, apa yang kita jalani semua itu sebenarnya sudah sesuai semua, tapi tetap berkeras hati untuk seperti itu. Jadi sebagaimana yang dikemukakan oleh kuasa hukum, ya kita seperti itu, sudah lanjutkan seperti itu. Apakah ada hal lain yang Pak Pras mau sampaikan pada kesempatan ini? Saya pikir khusus untuk lokasi yang sekarang yang jadi objek sengketa yang atas nama Ibu Afriana Kaho, sebenarnya yang berperan adalah suaminya yang bernama Julius Rihi, pegawai atau karyawan PLN wilayah NTT
Jadi beliau sebenarnya yang berperan hanya mengatasnamakan sertifikat atas nama istrinya Afriana Kaho. Karena kenapa saya bilang begitu? Dalam setiap proses itu yang berperan itu adalah suaminya. Bahkan pada sidang pemeriksaan setempat itu yang namanya tercantum Afriana Kaho itu tidak pernah hadir di lokasi, dan yang berperan adalah suaminya yang bernama Julius Rihi, karyawan PLN wilayah NTT. Dengan tidak hadirnya Ibu Afriana di lokasi, menurut Bapak seperti apa? Ya, saya tidak tahu apa alasannya dia tidak hadir. Tapi kalau memang betul-betul dia punya, seharusnya pada saat sidang pemeriksaan di setempat oleh hakim dan panitera pengganti dari Pengadilan Tata Usaha Negara, yang bersangkutan hadir di situ kalau memang betul-betul itu miliknya. Tapi ternyata tidak hadir ya? Karena tidak hadir. Ibu, menarik ini. Yang mengaku sebagai pemilik tanah, Ibu Afriana Kaho, kok tidak hadir di lokasi? Menurut Ibu seperti apa ini? Saya juga tidak mengerti maksud dia, tujuan dia ketidakhadirannya. Saya setiap sidang saya hadir, saya ada untuk mengikuti, karena itu punyanya saya, hak milik saya. Jadi apapun juga tetap saya mengikuti sampai sejauh mana. Jadi Ibu tetap optimis bahwa itu adalah hak milik Ibu ya? Hak milik saya yang sudah ditetapkan oleh itu. Saya sebenarnya bukan hak milik, hak milik saya tuh hak milik itu punyanya Tuhan. Siap. Tapi Tuhan memberikan kepada kita untuk mengelola, untuk memakai selama kita hidup di dunia. Siap. Di mana ditetapkan oleh agraria sudah menetapkan itu. Jadi secara sah kan, secara hukum sah kan, menjadi hak milik saya. Prof, harapan ke depan seperti apa ini di kasus yang ada? Harapan ke depannya haknya orang kembalikan, itu saja. Pendek-pendek saja. Dan yang paling utama juga, pada tahun 2023 Ibu Afriana Kaho menggugat BPN, ada Badan Pertanahan Nasional, kemudian kita masuk sebagai intervensi. Kita juga melaporkan Ibu Afriana Kaho ke Polda NTT September 2023 bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana penyerobotan. Nah, setelah putusan nomor 27 mempunyai kekuatan hukum yang tetap tahun 2003, kita minta Polda untuk melanjutkan proses. Tapi ternyata Ibu Afriana Kaho memberi informasi ke penyidik Polda bahwa yang bersangkutan akan mengajukan gugatan lagi. Oleh karena itu, pemeriksaannya dipending untuk gugatan yang kedua ini. Hanya artinya putusan yang pertama nomor 27 sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kita minta Polda untuk melanjutkan, tapi Polda mendapat ini informasi bahwa yang bersangkutan mengajukan gugatan lagi, sehingga kita tunggu sampai putusan yang kedua ini nomor 6 2024 itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baru Polda memproses laporan pidana dari Ibu Leoni tentang penyerobotan tanah. Berarti dengan adanya putusan ini dalam waktu ke depan pasti dengan sendirinya akan proses. Ya, kita minta Polda untuk melanjutkan proses, karena putusan yang lalu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang kedua nomor 6 ini walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi isi putusannya sama. Gugatan penggugat tidak diterima. Ibu ada tambahan? Cukup. Ya. Bapak? Cukup. Sudah jelas Jelas sekali. Siap. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Om Jack. Terima kasih. Terima kasih.